Apakah kalian pengguna aktif media sosial? Kira-kira dalam satu hari, berapa jam waktu yang kalian gunakan untuk media sosial? Di Indonesia sendiri, sebanyak 49,5% pengguna media sosial merupakan kelompok usia dewasa muda, di mana mayoritasnya merupakan mahasiswa. Bahkan dalam sebuah survei, ditemukan bahwa lebih dari 96% responden mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial, yang rata-ratanya menghabiskan 1 hingga 10 jam setiap harinya untuk bermain media sosial. Di media sosial, tentunya tak jarang kita melihat kehidupan orang lain yang kita anggap lebih baik dari diri kita sendiri. Ketika melihat hal tersebut, ternyata tidak sedikit orang yang akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Berdasarkan wawancara dengan 11 orang mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial, seluruh responden mengakui bahwa mereka pernah membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih baik di media sosial. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga pernah melakukan hal tersebut? Sembari merefleksikan pertanyaan tersebut, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya perilaku membandingkan diri dengan individu yang dianggap lebih baik biasa disebut dengan istilah upward social comparison. Jika kita melihat sisi positifnya, upward social comparison sebenarnya dapat memotivasi dan memberi kita inspirasi untuk terus berkarya dan berprestasi. Akan tetapi, upward social comparison juga berpotensi besar untuk menurunkan self-esteem yang nantinya juga akan turut menurunkan subjective well-being seseorang. Subjective well-being sendiri merupakan penilaian dan evaluasi seseorang terhadap kehidupan mereka yang mencakup penilaian kognitif seperti kepuasan hidup dan respons emosional. Memiliki kondisi subjective well-being yang baik penting sekali untuk dipertahankan karena biasanya dikaitkan dengan kesehatan dan umur yang panjang, hubungan sosial yang lebih baik, kinerja, akademik, serta kreativitas. Lantas, bagaimana ya cara kita dapat menghadapi upward social comparison beserta dampak-dampaknya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Hal pertama yang tentunya harus kita atasi itu dengan mengurangi dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Bagaimana ya caranya? Perhatikan kebiasaanmu dalam bersosial media, mulai dari pola waktu bermainnya, seberapa lama bermainnya, dan kamu gunakan untuk apa bermedia sosial tersebut. Kedua, atur batas waktu bermain media sosial kalian. Jangan sampai waktu bermain media sosial mengganggu waktu produktivitas kalian. Ketiga, gunakan media sosial untuk hal-hal yang membawa emosi positif, misalnya seperti mencari hiburan, mencari inspirasi untuk berkarya, dan lain sebagainya. Keempat, berhenti mengikuti akun atau konten yang memberi emosi negatif untukmu. Kamu dapat memanfaatkan fitur unfollow ataupun mute agar hal-hal yang memberi kamu emosi negatif tersebut tidak dapat mengganggumu. Dampak negatif dari upward social comparison seperti self-esteem dan well-being yang rendah dapat kita cegah dan kurangi loh. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan gratitude. Apa sih gratitude itu? Menurut James Bacon et al. Di tahun 2020, gratitude adalah perasaan berkecukupan dan penghargaan terhadap hal kecil serta orang lain yang ada dalam hidup kita. Perasaan berkecukupan dan penghargaan ini bisa mencegah perasaan iri akibat upward social comparison yang dilakukan. Selain itu, orang yang bersyukur juga cenderung memiliki self-esteem yang tinggi loh, sehingga hal ini juga dapat mengurangi dampak negatif dari upward social comparison. Nah, akibatnya perasaan bersyukur atau gratitude ini dapat meningkatkan kesejahteraan kita. Lalu, bagaimana ya cara kita untuk melatih gratitude? Yang pertama, kamu bisa melakukan acknowledge and mindfulness meditation. Ini adalah gratitude exercise yang membantu kamu untuk lebih mindful dan sadar pada kebaikan yang ada pada kondisimu saat ini. Caranya, yaitu ambil posisi yang rileks dan nyaman. Ucapkan syukur satu persatu pada hal-hal di sekitarmu saat ini, serta kelebihan dan kekuatan yang ada pada diri kamu. Selain itu, kamu bisa melatih gratitude dengan melakukan complaint free day, di mana dalam sehari kamu dapat mengganti keluhanmu dengan mengingat segala usaha yang sudah kamu keluarkan untuk hari itu, sebesar atau sekecil apapun. Misal, ketika kamu mulai mengeluh karena membandingkan dirimu dengan orang lain, ingatlah bahwa hari ini kamu juga telah mengeluarkan usaha untuk bangun dari tempat tidur, usaha untuk berkomunikasi, usaha untuk hidup. Berterima kasihlah kepada diri karena kamu sudah berusaha untuk menjaga dirimu sendiri. Terima kasih ya karena kamu sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jadi, apakah kamu sudah bersyukur hari ini?